marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada malam ke-15 Rajab insyaallah. Jadi kita sudah berada di tengah-tengah bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Ashhurul Hurum, termasuk 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nggih, terus nggih. Sak mantune Rajab napa? Sya'ban. Terus Ramadan. Gak kroso. Sampun Ramadan. Insyaallah moga-moga kula lan jenengan sedaya diparingi sehat wal afiat, nggih, bisa ibadah dengan khusyuk ya, dengan sungguh-sungguh, dan bisa sampai di bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kula absen. Kemana ya waktu itu ya? Oke. Intinya absennya bagus kan ya. Kalau saya ngisi di sini ini sekaligus kabar gembira, karena akhir bulan habis ini bulan baru biasanya gitu. Biasanya kan akhir-akhir ya, pekan keempat gitu ya. Kalau ada pekan kelima jarang biasanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya lanjutkan pembahasan tentang sejarah kota Mekah. Seingat saya sampai sampai sini. Saya sedikit ulangi dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah 127 Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim yarfa'u, yakni meninggikan atau membina, meninggikan al-qawa'idah, yakni dasar-dasar minal baiti, dari Baitullah. Wa Ismail, bersama putranya Nabi Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail putranya meninggikan bangunan Ka'bah, dasar-dasar pondasi Ka'bah. Kemudian dikatakan bahwa rumah yang pertama dibangun untuk dijadikan tempat beribadah bagi manusia ini adalah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah yang pertama-tama wudi'a lin-nas, dibangun untuk dijadikan tempat ibadah bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, ialah yakni Baitullah al-Haram bi Bakkah, yang berada di lembah Bakkah atau di Mekah, mubarakan, yang penuh keberkahan atau yang diberkahi, wa hudan lil alamina, ya, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi asal muasal agama manusia itu ya agama tauhid, okay? Agama tauhid. Karena Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 96 ini bahwa rumah yang dijadikan tempat ibadah, artinya tempat secara khusus untuk ibadah, itu sudah ditentukan oleh Allah dan namanya Baitullah atau Mekah. Makanya kalau kita umroh atau berhaji ke sana, jenengan mengunjungi ya tempat ibadah paling tua, dan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti pada sejarahnya itu di sekitar Ka'bah ini ada berhala-berhala yang dibawa oleh yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Nanti ada penjelasannya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
diamanahi, diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia berhaji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq. Terpotong kayaknya ayatnya. Dan umumkanlah, wa adzin fin nas, sampaikanlah, umumkan kepada manusia bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah melegenda, ya, sudah turun temurun sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu karijalan, dengan pengumumanmu itu, yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ya, dan di atas setiap onta-onta yang kurus, ya'tika min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayatnya terpotong ini ayat ini. Ya'ti min kulli fajjin 'amiq. Jadi inilah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim sekaligus kepada seluruh manusia. Jadi kalau misalkan ada orang berdebat, agama manusia yang pertama apa? Agama tauhid. Pasti namanya agamanya agama Islam, agama tauhid. Karena Allah tidak pernah meridhai selain agama tauhid dan agama Islam, ya. Inna dina 'indallahil Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Nabiullah Ismail menginjak remaja, ya, kemudian Nabiullah Ismail ini bergaul dengan kabilah Jurhum, ya, dan belajar bahasa Arab dari mereka. Jurhum ini berasal dari Yaman. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Jurhum saat Hajar, ibunda beliau, telah tiada, wafat. Jadi Nabiullah Ismail, ya, menikah dengan wanita dari suku Jurhum yang tinggal di sekitar Baitullah, tinggal di sekitar Zamzam, ya, ketika ibundanya telah wafat. Pernikahan Nabiullah Ismail dengan putri dari Mudad dari suku Jurhum ini menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka adalah Nabit, Nabatian, Qaidar atau Kedar, Abda'il, ya, kemudian Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Haddad, Yatsma, Yasur, Nafis, dan Qaidaman. Dari Nabit, dari putra Nabiullah Ismail yang namanya Nabit ini, lahirlah keturunan yang bernama Adnan. Adnan ini adalah nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti sampai kepada Abdul Muttalib dan Abdullah. Jadi ada silsilahnya nanti. Baik, bagaimana selanjutnya? 12 keturunan Nabiullah Ismail menetap di Mekah. Yang tadi itu Nabit sampai yang terakhir, ya, Qaidaman itu, mereka beraktivitas sebagai pedagang, berdagang dari Yaman ke Syam dan Mesir. Mereka berdagang, ya, ke Yaman, ke Syam, ke Mesir. Nabit ini menurunkan bangsa Nabasiyah. Raja-raja dari keluarga Ghassan dan Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj, berasal dari keluarga Nabit dan Ismail. Jadi penduduk Madinah itu, ayah bunda, yang namanya Aus dan Khazraj itu asal muasalnya, nenek moyangnya itu adalah anak turunannya Nabiullah Ismail yang namanya Nabit. Nggih, ngeten nggih. Ya, sebetulnya kita ini kalau mau dirunut-runut barangkali ketemu, Pak. Ya. Ketemu barangkali. Ya. Iya. Makanya penting sekali itu merunut sejarah atau silsilah keturunan, gitu. Biar apa? Di situ lita'arofu, satu, biar kita itu saling mengenal satu dengan yang lain. Ternyata kita masih duluran, saudara. Kan ada di sekarang ya bani gitu. Kalau Pak Hamdi itu bani apa nggak tahu saya. Bani. Kalau saya bani siapa ya? Bani Adam. Yang penting bukan Bani Israel. Bani Adam. Bener, saya itu Bani Adam karena mbah saya itu
Adam namanya. Nah, kemudian saudaranya Pak Adam ini Syafi'i ya. Nah, ini mbah saya. Jadi ini Bani Syafi'i saya ini. Terus hikmah yang lain adalah biar kita itu tercipta, kalau kita baca silsilah itu biar kita itu mengenal satu dengan yang lain itu biar gak tukaran Pak. Ya, izin Pak ya. Ternyata ada kemarin di Madura itu ada carok Pak ya. Waduh, viral itu ya di Bangkalan di mana itu? Tanjung Bumi atau mana itu? Itu Masya Allah ya. Itu barangkali kalau dirunut silsilahnya mungkin ketemu itu PE ya dari mbah-mbahnya barangkali ya, saudara-saudara dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj ini adalah penduduk asli Madinah yang tiada lain adalah keturunan dari Nabiullah Ismail, dari putranya yang bernama Nabit. Kemudian peradaban Al-Ambad atau peradaban Nabit ini ya adalah peninggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Makanya dikasih nama Ambad ya, karena turunan dari Nabit inilah yang meninggali tempat itu, yakni yang berada di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kan begitu. Itulah hari-hari yang dipergilirkan oleh Allah di tengah manusia. Ada kalanya masa-masa jaya itu ada. Kemudian suram, redup, akhirnya hilang. Nanti tumbuh berganti, muncul lagi, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita ini bagian dari sejarah, pelaku sejarah. Bapak wis entek. Kemudian yang berikutnya, nah kita masuk ke nasab mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah kita bahas moyangnya Rasulullah. Sekarang nasab mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita bahas suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana mereka menguasai dan mengurus Ka'bah. Ya, jelas yang mengurus Ka'bah dulu tuh orang soleh, putranya Nabi Ibrahim namanya Ismail dan keluarganya, ya. Dan mereka pun keturunannya Nabi Ismail ini ya, mengurus Ka'bah, haji dan Mekah selama 20 abad. Satu abad 100 tahun, Pak. Berarti berapa? 2000 tahun ya, 2000 tahun. Nah, bisa kita ambil pelajaran di sini. Orang-orang soleh itu dijaga oleh Allah. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi kan begitu. Dijaga oleh Allah sampai anak turunannya terus dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah. Ketaatan kepada Allah luar biasa. Ya, sampai anak turunan pun dijaga. Saya teringat di dalam surah Al-A'raf itu ada ayat Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya penolongku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia Allah menolong orang-orang soleh. Ayat ini dibaca oleh seorang khalifah dari Bani Abbasiyah seingat saya, kalau tidak salah ya. Ketika beliau ini hendak wafat, padahal beliau meninggalkan 11 putra. Beliau termasuk orang yang zuhud. Ketika beliau mau meninggal itu datang ajudannya minta izin untuk ngurus putra-putranya, khawatir putra-putranya terlantar, katanya si ajudannya ini atau orang kepercayaannya. Terus sang khalifah pun mengatakan, untuk apa kamu khawatir bahwa anak-anak saya akan terlantar? Kalau mereka anak yang soleh, maka Allah akan menjaga mereka. Tapi kalau enggak soleh, sekalipun saya kasih harta sebanyak apapun, itu hanya akan menjadi petaka. Enggak dikasih apa-apa. Beliau wafat enggak ditinggalin apa-apa. Ya, cuma beberapa dirham, ingat saya. Ya, jadi untuk ukuran seorang presiden ketika itu yang menguasai hampir, ini bukan lagi Jazirah Arab, Pak. Romawi, Persia itu sudah jadi kekuasaannya dia, ya, beliau.
itu ninggalin cuma harta warisan yang sangat-sangat sederhana untuk ukuran seorang khalifah, seorang pemimpin dunia waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Semua anaknya jadi anak yang soleh. Sampai dalam riwayat satu anak itu bisa menginfakkan kalau nggak salah sekitar 50.000 kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Ninggalin warisan yang itu gak wajar. Maksudnya untuk ukuran seorang khalifah, okay? Tapi semua anaknya jadi anak yang soleh. Ada yang jadi ulama, ya, ada yang jadi pemimpin dan semuanya soleh. Satu anak itu bisa berinfak 50.000 ekor unta kuda perang. Satu kuda perang yang sekarang bisa dihitung berapa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar. Makanya doa Nabiullah Ibrahim itu terbukti, nyata terbukti sampai sekarang. Ya Allah, jadikanlah aku, ya kan? Allah berfirman, ya. Innallaha astafa idz qala gimana itu ayatnya? Ketika Allah berfirman, wahai Ibrahim, aku akan memilihmu menjadi pemimpin bagi manusia itu. Lalu jawab sama Ibrahim, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan keturunanku juga termasuk sebagai generasi yang akan memimpin dunia. Dijawab oleh Allah, iya, ya, kecuali orang yang zalim, kata Allah. Kecuali orang yang zalim. Jadi hari ini kita melihat bukti nyata kebenaran dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita tiru? Ayo kita didik, ya, kita bentuk diri kita ini menjadi orang yang soleh dan anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, lalu datanglah suku Khuza'ah yang juga berasal dari Yaman ini menaklukkan suku Jurhum. Ya. Jadi dulu itu suku, ya, perang antar suku, pengaruh, ya, berebut pengaruh atau berebut wilayah. Ya. Suku Khuza'ah yang berasal dari Yaman ini menaklukkan suku Jurhum lalu menguasai Mekah, ya, selama 300 tahun lebih. Jadi suku Khuza'ah, nanti ada namanya Al-Khuza'i, ya. Jadi beberapa sahabat itu di belakang itu Khuza'i. Berarti dia berasal dari suku Khuza'ah yang asalnya dari Yaman. Terus kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, ini ada kisah di antara kedatangan suku Khuza'ah ke Yaman ini. Ketika suku Jurhum ini meninggalkan Mekah, Bapak Ibu sekalian, dia ini menimbun, menghilangkan situs-situs penting, termasuk sumur Zam-Zam. Ya. Sumur Zam-Zam yang menjadi sumber penghidupan suku Jurhum ini ditimbun, ditutup dengan apa itu? Tameng-tameng, pedang, tombak, ya, pelana-pelana kuda, bahkan barang-barang berharga mereka ditimbun di situ, ditutup, sehingga ini hilang lama sekali. Nanti kisahnya ketemunya bagaimana itu diceritakan, dikisahkan bahwa Abdul Muttalib itu, ya, bermimpi. Nanti kisahnya Abdul Muttalib belum lahir ini, ya. Jadi Abdul Muttalib nanti itu bermimpi, ya Bunda, ya, bermimpi dia ditunjukkan oleh Allah posisi sumur Zam-Zam. Sekaligus itu menjadi penanda bahwa dia akan dijadikan sebagai pemimpin Mekah ketika itu. Benar, di mana posisinya itu ditunjukkan dalam mimpinya. Kemudian beliau pun mulai menggali, ya, menyuruh orang-orang bawahannya itu untuk menggali. Ketemu, Pak. Di situ ditemukan pelana-pelana kuda, tameng-tameng, pedang-pedang dan sebagainya ditinggalkan oleh suku Jurhum kurang lebih 500 tahun yang lalu, 5 abad. Oke. Jadi sumur Zam-Zam ini sempat hilang, Pak. Mungkin banyak yang tidak tahu ceritanya, ya. Kalau hilang, sempat hilang, benar. Sempat hilang. Tidak ada yang tahu. Ya, Abdul Muttalib itu yang menemukan. Baik, sekarang ini ayah bunda rahmatullah Allah, kita lihat tadi saya menyebut nama seorang Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ketika Mekah itu dikuasai oleh suku Khuza'ah, ya. Kemudian di sini
Amr bin Luhai al-Khuzai ini yang ini awal mula kemusyrikan di Mekah. Sebetulnya sebelum muncul penyembahan terhadap berhala, orang Mekah dan sekitarnya itu nggak ada yang nyembah berhala aslinya. Karena apa? Di situ pusatnya agama tauhid, peninggalannya Nabiullah Ibrahim. Sangat kuat, sangat kuat. Ini sekaligus nanti kita belajar hikmahnya apa. Ya. Sangat mungkin ya Bapak sekalian, syiar keimanan keislaman itu begitu kuat di lingkungan kita. Tapi kalau sudah nggak ada orang yang dakwah, apa yang terjadi? Ya hilang, blast. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amr bin Luhai al-Khuzai ini pemimpin Bani Khuza'ah. Dia dikenal sebagai orang yang bijak, orang baik, ya, bukan orang jahat, dermawan dan peduli terhadap agama. Suatu ketika dia ini pergi melakukan perjalanan ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam itu dijumpai masyarakatnya menyembah berhala. Hal ini dianggap baik oleh Amr bin Luhai, ya, dan dianggap benar oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena apa? Syam itu adalah negerinya para nabi, para rasul. Nah, ini nih muncullah kesalahpahaman tadi. Apa gitu? Jadi kalau bahasa kita hari ini itu, wong Malang itu wong taat kok, ya, baik-baik wong kono iku lho, tak delok kok nyembah berhala, berarti bener iku. Nah, gitu loh. Ini kesimpulan yang salah ini. Jadi belajar akidah itu ya jangan ngikuti apa kata orang. Nah, ini nih kesalahannya di situ dia. Ngikuti apa jari wong, nah, salah. Ya, ini sudah terjadi. Dan parahnya lagi si Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia membawa dia meyakini penyembah berhala itu, lalu dia membawa pulang sebuah berhala yang namanya Hubal. Jadi berhala Hubal ini dibawa ke Mekah sama dia. Jadi berhala Hubal dibawa dari negeri Syam, digawa nang Mekah. Ditaruhlah dia ini berhala Hubal ini di dalam Ka'bah. Karena dia sudah kadung meyakini, ya, bahwa penyembahan terhadap berhala ini adalah ajaran yang benar. Itu tadi alasannya apa? Dia melihat di negeri Syam. Syam itu Palestina, Pak. Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, gitu ya. Terus Yordania, itu Syam. Nah, itu kan negeri para nabi, negeri para rasul itu. Enggak mungkinlah salah penduduknya itu. Oh, mereka itu ya kan begitulah. Kurang lebih. Lalu ditaruhlah itu berhala di dalam Ka'bah. Otomatis ya, penduduk Ka'bah melihat kefiguran si Amr bin Luhai yang dia orang bijak, dermawan, respek pada agama, membawa ini ajaran ini dibawa ke Mekah ini. Nah, di sini tuh terjadilah yang namanya follow the leader. Jadi manusia itu punya punya tabiat ngikuti pemimpin, ya. Lek pemimpinnya api, insya Allah api. Insya Allah, karena dia punya pengaruh. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, ya kebanyakan banyak orang ikut juga. Yang tidak ikut tuh banyak orang yang masih ya, cerdas gitu aja. Orang yang masih waras gitu aja. Okay. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Si Amr bin Luhai ini mengajak penduduk Mekah untuk menyembah berhala. Akhirnya menyembah berhala dan diikuti pula oleh penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz itu artinya sekitar Mekah, ya. Nah, ini ada berhala-berhala yang sudah lenyap, bagus sekali. Ada Manat, ada Lata dan Uzza. Ya. Manat ini ditempatkan di tepi Laut Merah. Jadi masif sekali ini, ya. Kampanyenya, promosinya masif ini, ya. Pokoknya ada ajaran baru gitu, ya. Kurang lebih begitu. Lata ditempatkan di Taif, dijadikan sebagai berhala terbesar yang disembah oleh penduduk Taif. Uzza juga ditempatkan di Wadi Nakhla. Kemudian, masyaallah muslim rahimakumullah, bagaimana sepak terjangnya Amr bin Luhai ini untuk menggencarkan promosi kampanye berhalaisme di Jazirah Arab. Nah, ini
Dia ini punya pembantu dari kalangan jin, ya. Jin yang memberitahukan posisi-posisi, koordinat-koordinat, titik-titik berhala kaum Nabi Nuh yang hilang, lenyap. Jadi kalau ditanya sejak kapan terjadi kesyirikan, yaitu sejak zamannya Nabi Nuh. Tapi sama Allah diberangus, sudah tidak ada itu ya. Karena apa? Berhala-berhalanya sudah ternyata ya ini dicari lagi, ketemulah itu 5 berhala, yang sebetulnya 5 berhala ini adalah nama-nama simbol-simbol dari orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Wud, ya, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr, yang terpendam di Jeddah ini, di Jeddah itu ini ya, rewangnya itu jin, Pak. Jadi Amr bin Luhai ini punya rewang jin yang memberitahu. Ya wajar loh, jin itu usianya bisa ribuan tahun. Okay. Barangkali yang jinnya Nabi Sulaiman masih hidup sampai sekarang. Barangkali. Percaya, Pak? Iya, sangat mungkin. Jin yang ya di zaman Rasulullah mungkin masih ada yang hidup sampai sekarang. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu jin ini jin-jin kafir ya, jin-jin kafir. Nah, kemudian berhala-berhala ini yang tadi dilacak dengan bantuan jin ini diambil lalu diberikan kepada berbagai kabilah saat musim haji. Jadi oleh-oleh souvenirnya itu adalah dikasih berhala ya. Dikasih souvenir berhala, Pak, suruh bawa pulang. Taruh ya, nanti di kampung kalian, taruh di kota kalian, taruh berhala. Nah, jadi akhirnya terjadi adalah berhala ada di setiap rumah, artinya diproduksi massal. Ya. Ketika itu, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Ada 360 berhala tercatat dalam sejarah, ada 360 berhala. Ini persis seperti sudut mata angin 360 derajat gitu ya. Yang berada di sekitar Ka'bah yang dihancurkan saat Fathu Mekah. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang Amr bin Luhai ini karena dia adalah orang yang paling berjasa atau paling berdosa ya. Paling berdosa, Pak, ya, mengembalikan tradisi penyembahan berhala itu yang tadinya sudah nggak ada kok diada-adakan lagi. Naudzubillah, ini pelajaran penting bagi kita. Sesuatu yang sudah dihapus oleh syariat, sesuatu yang sudah dilarang oleh Kanjeng Nabi, lo kok dihidup-hidupkan lagi, dosane iki gede gitu. Nah iya, contoh Nabi itu kan sudah menghapuskan asobia, fanatisme kelompok, lo kok malah dihidup-hidupkan lagi. Tradisi-tradisi jahiliyah sudah dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oleh Islam dihapus ya. Yang menggantikan adalah tradisi yang Islami, yang memuliakan, yang menjaga fitrah, menjaga akal, menjaga jiwa dan sebagainya. Loh kok diganti, dihapus dengan alasan kearifan lokal. Kearifan lokal. Saya pernah itu dapat cerita dari murid saya itu. Ada namanya anak-anak diajari ayo A. Ya, alhamdulillah ini anak karena memang fitrahnya bersih, memang jiwanya bersih. Dikasih tahu di sekolah, diajari akidah, nyembahnya hanya Allah, ibadah taat hanya kepada Allah. Jangan mengikuti tradisi-tradisi budaya yang menyimpang. Ada tradisi budaya yang selaras dengan syariat, pertahankan. Tapi yang menyimpang jangan diikuti. Lalu saya cerita, di antara contohnya yang sekarang marah itu adalah kepangan. Apa kepangan? Oh, bantengan. Kepangan, kalau saya kepangan ya. Iya, jaranan gitu loh. Bantengan, saya kira begitu. Terus ada murid saya itu nyeletuk gini, Ustadz, saya tuh pernah, saya enggak tahu itu, lihat itu. Terus saya bilang begini, wah kayak gini kan enggak boleh di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Kan kayak gini enggak boleh, ini syirik. Terus ada yang nyeletuk, ada yang bilang, kamu ini wong Jawa, tapi jangan hilang Jawanya gitu.
Itu gimana Ustaz? Tanya saya. Iya, kamu kan sudah tahu yang benar yang salah. Ikuti yang benar, jangan ikuti yang salah. Oke. Jadi salah benar itu bukan menurut mayoritas, nih. Benar salah itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kejadian ini Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Jadi kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini menyeret ususnya di neraka. Dia yang pertama kali melukai unta sebagai persembahan kepada berhala dan yang pertama mengubah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Auzubillah min auzubillah. Oke. Ini ngeri tentu Bapak Ibu sekalian yang seperti ini, nggih. Jangan sampai kita meremehkan ya, menghidup-hidupkan tradisi-tradisi yang memang sudah dikubur oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita lihat silsilah nasab baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya adalah Abdullah. Oke. Abdullah, istrinya Aminah. Saya turut ke atas saja. Dari Abdullah ini punya ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf, kemudian ayahnya Qusay, ayahnya lagi Kilab, ayahnya lagi Murrah, ayahnya Murrah ini Ka'ab ya. Kemudian ayahnya Lu'ay, terus Ghalib, di atasnya ada Fihr, ada Malik, Nadhr, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas ya. Mudhar, kemudian Nizar, kemudian Ma'ad, Adnan. Nah, di sini ada titik-titik ini ya. Ini enggak disebut lagi. Artinya di skip, kan berarti enggak penting ya. Sekalian disingkat saja. Ismail alaihissalam dan yang terakhir adalah Ibrahim alaihissalam. Itu. Maka Nabiullah Ibrahim itu kan pernah berdoa, ya Allah, dalam surah Al-Baqarah ya. Wab'ats fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, kan begitu. Dan utuslah di tengah mereka anak cucuku nanti ya, seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan hikmah dan membersihkan jiwa mereka. Maka Nabi Muhammad SAW adalah jawabannya, bukan Nabi Ismail gitu Pak. Karena kalau Nabi Ismail kan putranya pas ya kan. Nah, tapi adalah turunannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim ini kan punya dua putra. Siapa? Ishak ya. Ibrahim punya dua putra dari istri pertama namanya ya dari istri pertama Saroh ya. Putranya Ishak. Nanti dari Ishak Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, dan seterusnya sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Sedangkan dari putra dari istri kedua, yakni Hajar, yakni Ismail. Jadi boleh Pak menikah lebih dari satu tuh boleh, ya. Itu pelajarannya. Oh nggak ada yang tersenyum, ini serius banget ya. Takut, takut. Dan enggak Pak, boleh, ya, enggak wajib, ya boleh. Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya. Kita lanjut, lanjut seperti aku. Ya. Baik. Ini ada sebuah riwayat dari Imam Muslim ya. Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah nama suku ya. Min walad Ismail, di antara keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu Allah memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari keturunan Quraisy itu yakni Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku di antara keturunan Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu dikenal nama baninya atau keturunan silsilah keturunannya itu adalah Bani Hashim. Makanya di kitab-kitab sirah itu keluarganya Nabi itu kan disebut dengan
Hashimiyah, ya, keluarga Hashimiyah. Jadi Hashim itu berangkat dari Quraisy, Quraisy berasal dari Kinana dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Nah, ini ada pertanyaan, siapakah Quraisy itu? Siapa yang disebut Quraisy? Jadi kan tidak muncul itu. Coba kita perhatikan di sini, mana Quraisy, Ustaz? Kau mau jenenge Quraisy kau. Siapa yang disebut Quraisy itu? Nah, baik. Jawab, An-Nadhr adalah orang yang digelari Quraisy. Dia ada di sini. Ini, Pak. Ya, An-Nadhr. Ya. Jadi di bawahnya Kinanah. Makanya benar kan tadi? Quraisy itu dari Kinanah kan begitu. Kinanah dari Ismail. Ini menurut riwayat ya dari Ibnu Khaldun. An-Nadhr itulah orang yang digelari Quraisy, hanya saja sebagian orang menyebut Fihr lah sebagai Quraisy. Fihr itu di sini. Nah, yang ini, Pak. Jadi itu 2, 3, 4. Ya, jadi selisih 4 apa itu namanya? 4 generasi. Ya. Jadi ada yang menyebut Quraisy itu ya Fihr ini. Ya. Tapi ada yang menyebut An-Nadhr ini, An-Nadhr. Kemudian sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy karena keturunan An-Nadhr yang laki hanya Fihr. Jadi, nah An-Nadhr itu tidak punya anak laki-laki kecuali Fihr, dan An-Nadhr tidak memiliki keturunan laki selain Fihr. Ini menurut Ibnu Khaldun. Kenapa disebut dengan Quraisy? Ada 2 riwayat ya. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kisahnya An-Nadhr ini pernah naik kapal bersama rombongan, tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Mereka menyebutnya Quraisy. Ikan hiu besar disebut Quraisy. Orang Madura kan cuko ya, kok cuko Quraisy Quraisy ya. Bahasa Arab, Pak ya, bukan bahasa Madura ini. Semua penumpang pun ketakutan ya. Semua penumpang perahu ketakutan. Lalu ditombaklah oleh An-Nadhr ikan hiu tadi dan berhasil terbunuh. Lalu yang memotong kepalanya dan dibawa ke Mekah, membawanya ke Mekah. Ini asal muasalnya kenapa An-Nadhr disebut dengan Quraisy. Ada yang mengatakan ya disebut Quraisy itu karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain. Jadi keturunannya An-Nadhr ini lek perang itu menangan ya. Lek perang itu menangan, mengalahkan kabilah yang lain sebagaimana ikan hiu. Jadi lek ikan hiu itu lek tarung itu menangan mungkin begitu. Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata at-taqrish yang artinya at-tajmi' atau berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah sebelumnya terpecah. Jadi memang di zamannya Quraisy itu dia berhasil menyatukan kabilah-kabilah. Ya, sekalian sebelumnya itu perang tok itu, ya, bahkan perang saudara pernah, ya. Sebelum Fihr atau belum An-Nadhr itu ada perang saudara, bisa dicek di Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah berpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata at-taqrish yang artinya perdagangan. Makanya ada surah apa Pak? Quraisy ya. Di ilafi Quraisy. Tapi Quraisy di situ adalah suku ya. Yang dimaksud adalah suku. Apa? Suku Quraisy. Baik. Suku, jadi di bawahnya itu Pak ya. Fihr itu ya. Atau An-Nadhr tadi. Baik, ini ayah bunda, inilah diagram keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau di sini ditampakkan paman-paman beliau, okay? Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir 570 miladiah, ayahnya adalah Abdullah, ya. Paman-pamannya Nabi itu ada Abbas, ada Hamzah, ya. Ini masuk Islam. Hamzah dan Abbas ini sebetulnya di sini juga ada bibi-bibinya tapi tidak ditampilkan. Ada Sofia. Ya.
Kemudian di sini paman Nabi Abu Lahab. Di sini Abu Lahab yang kurang lebih namanya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, saya ingat saya nama aslinya, tapi panggilannya Abu Lahab, paman Nabi. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi, Pak ya. Nanti jangan kalah sama putra-putrinya atau cucunya. Abu Jahal siapa kek? Paman Nabi. Wah, ini salah. Ya. Abu Jahal bukan paman Nabi, Pak ya. Bukan paman Nabi, meskipun sama-sama dari keturunan Quraisy sama ya, tapi bukan paman Nabi. Yang pas paman Nabi itu adalah Abu Lahab, Abu Thalib dan Harith. Baik, kita ke atas. Abdullah punya ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kemudian di atasnya ada Hashim. Hashim ini punya saudara Naufal. Dalam kisahnya Naufal ini pernah mengkudeta Hashim. Ya, pernah berusaha untuk mengkudeta dan mengambil kekuasaan Hashim yang ketika itu Hashim dinyatakan sebagai penguasa sah di Mekah. Pernah ya, dalam kisahnya. Kemudian di sini ada Muttalib. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Hashim ini dan Muttalib ini kan saudara. Terus ini siapa ini? Abdul Muttalib ini. Ini nama aslinya Syaibah. Sebetulnya Syaibah ini ayah bunda rahmatullah, ini anaknya Hashim, hanya saja dipelihara oleh Muttalib. Jadi ya diasuh. Ketika Hashim wafat, diasuh oleh ini Muttalib. Maka namanya itu jadi Abdul Muttalib. Ini pun juga salah kaprah. Menurut sejarah, menurut sirah itu, orang-orang itu sudah kadung manggil sampai namanya Syaibah ini dengan sebutan budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, ya gitu ya. Lalu dijelaskan sama Muttalib, ini bukan budak saya, Syaibah ini namanya Syaibah, dialah ponakan saya, putra Hashim. Makanya di sini kadang kalau kita nggak teliti Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, padahal ayahnya tuh Hashim, kok enggak, atau apa ya, Ibnu Hashim atau begitu ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Hashim ini punya ayah namanya Abdul Manaf, ya, kemudian Qusay, Kilab, sampai pada Murrah ke Quraisy ini. Baik. Di sini ada Abdul Dar dan ada Abdul Uzza. Ini jauh ya di atas. Ini adalah apa namanya? Saudara dari Abdul Manaf. Baik. Ini Qusay bin Kilab. Ini sudah mengarah kepada kemunculan kekuasaan Quraisy ya. Yakni dimulai dari Qusay bin Kilab ini. Kondisi Mekah dikuasai suku Khuza'ah setelah sebelumnya dikuasai suku Jurhum, yakni keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Qusay bin Kilab yang tiada lain adalah anak keturunan suku Jurhum. Dia ini bekerja keras, mengumpulkan harta dan menjadi kaya raya. Lalu Qusay pun melamar dan menikahi anak pemimpin Khuza'ah. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang permusuhan itu kalau saya abadi, Pak, ya. Mbah-mbah mungkin gelutan, tapi anak ya akur-akur bahkan nikah gitu, ya. Jadi Qusay yang tiada lain adalah keturunan Jurhum menikahi putri pemimpin Bani Khuza'ah, yakni Hubba binti Hulail. Dari pernikahan ini ya nanti ya lahirlah ya keturunan-keturunan Qusay itu sampai ke di bawahnya ya. Ketika Hulail meninggal, Qusay bin Kilab mendeklarasikan diri sebagai raja Mekah. Jadi menggantikan pemimpin Bani Khuza'ah yang sebelumnya memegang tampuk kekuasaan, sekarang berpindah ke Qusay yang tiada lain adalah pemimpin suku Jurhum. Jadi balik lagi ke Jurhum. Terjadilah peperangan besar. Sedikit lagi. Lalu terjadi peperangan besar itu antara apa? Suku Jurhum dan Khuza'ah. Diadakan genjatan senjata, dicari penengah yang disepakati, yang dituakan, ini Ya'mur bin Auf. Nah, keputusan Ya'mur, siapa yang berhak menjadi pemimpin Mekah? Qusay lah yang lebih berhak menjadi raja Mekah. Jadi sejak itulah kemudian the rise of
Quraisy itu bermula. Kebangkitan Quraisy itu dimulai dari Qusay. Baik. Abdul Dar dan Abdul Manaf. Ini azan dulu terus bunyi. Cukup nggih? Ketemunya pelajarannya sak bulan sekali. Cukup nggih? Cukup nggih. Cukup. Baik. Ayah bunda rahmatullah enggak apa-apa ya. Kita lanjut pada episode berikutnya. Ditunggu di insyaallah di bulan Februari. Moga-moga sehat semuanya. Kita lanjut kisah asal muasalnya ya kekuasaan Quraisy di Mekah dan bagaimana Rasulullah SAW nanti lahir dari mereka ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan, Pak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya. Baik. Yang disebut Quraisy itu sinten Pak asmane? Tadi masih ingat enggak? Hah? Nader ya? Nader, ada yang mengatakan satunya? Fihr. Fihr ya. Itu namanya yang disebut Quraisy. Iya. Jadi Fihr itu, Nader itu enggak punya keturunan laki-laki kecuali Fihr. Nader, makanya tadi ada yang mengatakan Fihr ya, Quraisy itu. Karena Fihr inilah anak laki-laki satu-satunya dari mereka. Oh, nah itu anaknya lagi, anaknya Fihr, di bawahnya lagi. Katanya begitu riwayatnya. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.